Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Bagus Pak, Jakarta. Oke, puji Bapak Yahweh. Good. Ya, jadi dengan lawatan yang Bapak Yahweh lakukan kemarin, ini mulai terbuka semua bahwa Bapak Yahweh itu meneguhkan, ya, bahwa kedatangannya memang sudah tidak lama lagi. Banyak sekali yang merasa dan mempunyai peneguhan di dalam hati, sehingga kita semua tidak boleh meremehkan, ya, tidak boleh ignore, ya, tidak boleh meremehkan. Kita harus memperhatikan sehingga kita juga semua boleh berjaga-jaga dalam hal ini. Waktunya semakin dekat, ya, dan biasa sekali. Ya, puji Pak. Saya akan sapa dulu teman-teman yang ada sudah masuk. Shalom untuk Bro Adi, ya. Shalom juga untuk Pak Budiman, Pak Hid, Sister Endang. Shalom. Shalom untuk Sister Yemima. Shalom Sister Vivi. Shalom Sister Trivena. Dan juga siapa itu namanya anaknya sebelahnya? Namanya Zadok, Imam Zadok dia. Zadok. Wah, luar biasa, luar biasa. Zadok, ya. Zadok. Kita ada keimaman juga di sini. Puji Bapak Yahweh. Shalom untuk Brother Daniel. Shalom untuk ya, Sister Rina, Sister Vivi, Pony. Shalom juga untuk Shalom, Pak Roy. Brother Boaz, seluruh keluarga. Shalom. Shalom untuk Sister Eva Mohede. Shalom Sister Rice. Shalom Sister Rutnara. Shalom untuk Sister Henny. Shalom. Boleh tahu siapa yang di sebelahnya? Ibu Sinta, Pak. Shalom, Pak. Shalom. Sama Jum. Haleluya. Barangnya jadi nggak buka masing-masing. Ya. Shalom untuk Pak Mahlon. Shalom untuk Opiana. Shalom untuk Livia. Shalom. Shalom Sister Jenny. Shalom Pak Edi Halim. Shalom juga untuk ya Ibu Hedi juga. Shalom, ya. Shalom untuk Sister Julinda, juga seluruh keluarga yang ada di sini. Shalom. Shalom Sister Eva, juga shalom semua Arizona. Shalom Sister Yeni Simon. Shalom untuk Pak Edwin. Shalom Pak Judi. Shalom Sister Lily. Shalom. Sister Hadassah Diana. Shalom Sister Kesia. Shalom Sister Tiwi. Shalom Pak Roy. Desi, ya, Shalom Helen, dan juga Shalom Sister Sarah M. Ya, puji Bapak Yahweh. Lawatan Bapak Yahweh luar biasa sekali kemarin, ya, dahsyat. Ada beberapa kesaksian yang harus saya bacakan sehingga menjadi berkat, ya, buat hidup kita masing-masing. Ini dari Sister Sinta dari Jakarta. Agak sedikit panjang tapi nggak apa-apa. Kita akan bacakan. Saya akan bacakan. Shalom Pastor Roy, saya izin kesaksian yang saya alami ibadah Syabat tadi. Tadi waktu masuk sesi doa, saya tidak melihat menorah besarnya, tapi saya merasakan tangan kanan saya bergetar hebat dengan sendirinya. Saat pastor bilang arahkan tangan ke menorahnya, pas pastor bilang ada api turun, saya melihat gambar apinya seperti ini. Dia kasih gambar api, ya. Dari kecil tiba-tiba membesar dan turun ke atas saya seperti membungkus saya. Lalu saya merasakan panas di tangan dan di dada cukup lama. Juga ada angin bertiup tenang, tapi cukup gede, juga untuk dirasa sampai 3 kali. Terakhir pas signal pastor hilang, terus kembali nyambung, pastor kan ada bilang, terus berdoa dan aktif speak in tongue, ya. Saya coba dan tiba-tiba saya bisa speak in tongue dengan lancar, ya, seolah-olah biasa melakukannya. Saya sempat kaget juga, tapi saya ingat kata-kata pastor, pokoknya jangan dilawan, terima saja. Jadi saya tetap fokus dan makin lancar, pastor, tapi cuma satu kalimat yang sama doang.
Waktu pastor kasih arahan dan saya selalu fokus dengan suara Ibu Adasa Fang Fang karena saya suka sekali mendengarkan setiap kali Ibu Adasa Fang Fang speak Intang. Waktu itu saya sambil menjulurkan lidah karena seperti ada permintaan julurkan lidah. Maka dengan iman saya keluarkan lidah kurang lebih 5 menit tanpa doa karena saya sambil fokus dengan suara Ibu Adasa Fang Fang. Gak lama pas pastor bilang bicara atau perkatakan apa ia tadi, nah itu langsung saya tiba-tiba lancar pastor, kaget juga tadi. Haleluya. Kaget juga sih tadi Bapak Yahweh Bashem Adon Yeshua HaMashiach. Karena saya ingin mengejar berkat Bapak Yahweh banget pastor. Dan waktu pastor mulai berdoa itu pastor ada bilang pasti dapat apa pasti terjadi gitu deh pastor. Dan itu benar-benar saya imani seperti yang terjadi pengalaman pastor dan Ibu Adasa terima batu itu. Puji Bapak Yahweh Bashem Adon Yeshua HaMashiach. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, pada Bapak Pastor dan Ibu Adasa, juga seluruh tim Arizona. Betapa beruntungnya saya bisa mengenal nama Tuhan yang sebenarnya dan mengenal dan bergabung dengan pelayanan Menorah Yosef. Makasih buat Ibu Adasa karena saya suka sekali nunggu-nunggu bagian pas Ibu berdoa speak Intang. Meski saya nggak ngerti, tapi ketika Ibu doa speak Intang, saya selalu mengimani di situ. Pasti ada doa untuk saya juga. Saya sedang didoain biar Bapak Yahweh tahu saya selalu butuh Bapak Yahweh. Maaf, iya Bu kalau saya salah. Puji Bapak Yahweh, Bashem Adon Yeshua. Sekali lagi banyak terima kasih untuk pelayanan dalam pelayanan Menorah hari ini. Pastor Roy dan Ibu Adasa Fang Fang. Shalom. Ya, haleluya. Ya, ya. Terus kemudian juga ada dari Ibu Sumirah. Shalom Ibu Adasa Fang Fang. Mengganggu Ibu waktu maksudnya maaf mengganggu ya. Ibu waktu pujian dan penyembahan saya sampai menangis dan saya diperlihatkan ada 2 kaki bersepatu, maksudnya berkasut ya. Hanya sampai ke lutut dan wajah lelaki dan kobaran api tetapi tidak nampak menorahnya. Terima kasih Ibu. Shalom. Ya. Ini adalah penglihatan vision yang dilihat oleh Ibu Sumirah dan saya percaya itu juga ada hubungannya dengan apa yang dilihat Yohanan di Pulau Patmos. Saya lihat di dalam Wahyu pasal yang pertama, Yeshua menampakkan diri kepada Yohanan. Ya, murid Yeshua. Kemudian ada satu lagi sedikit dari Brother Paulus. Dia katakan, ketika Pak Yosef mengatakan, lihat menorah, saya disambar dan badan saya bergetar dan tidak bisa saya hentikan. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, jadi pergerakan ruah Yahweh Elohim itu dahsyat, saudara. Lawang setan aja yang niru aja bisa berbuat santet, ya toh, bisa berbuat ini dan itu, ya, mengacau dan sebagainya. Terlebih lagi Bapak Yahweh yang menciptakan alam semesta. Terlebih lagi Bapak Yahweh kita yang menciptakan Syamayim dan bumi ini dan segala isinya. Itu jauh lebih dahsyat. Ya, nah seringkali karena kita tidak terbiasa untuk dipraktekkan, maka sensitif untuk melihat apa yang Bapak Yahweh sudah kerjakan itu hilang. Ya, dan inilah merupakan cara setan, semua dirasionalkan, ya kan, sehingga hal-hal yang sebetulnya sebuah pengalaman itu hilang, itu rugi besar di situ. Ternyata terbukti, puji Bapak Yahweh, dengan Activation, Impartation, dan juga Virtual Reality yang kemarin kita lakukan.
Saya bersyukur sekali Pak Saraki bisa mendengar suara Bapak Yahweh, ya kan. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ada menorah kecil, menorah besar. Kemudian Sister Kesia juga ini banyak lagi yang kesaksian ya. Sister Vivi juga ada banyak yang kemarin sudah bisa lihat semua. Brother Daniel juga walaupun minggu lalu dapat mimpi atau vision, ya itu betul-betul sangat menguatkan kita semua, ya bahwa ruah Yahweh Elohim itu tidak terbatas dan bergerak dengan luar biasa. Ya, jangan dibatasi, tapi kita harus ingat bahwa pergerakan ruah Yahweh Elohim Frozen. tidak pernah keluar dari daftar Elohim. Itu pasti kan mengenai Pak, tolong diulang, putus ya, Pak baru. gimana sekarang? Ya sampai mana yang terakhir ya? Wah, Yahweh Elohim. Ya keputus Pak. Ya terakhir kalimatnya sampai di mana? Wah, Yahweh Elohim. Ya, jadi pergerakan ruah Yahweh Elohim itu ada fondasinya. Fondasinya adalah daftar Elohim ya. Itu harus kita perhatikan dan tidak pernah menyimpang dari daftar Elohim. Ya, kita terus ada di dalam kepenuhan ruah Yahweh Elohim dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Ya, Yeshua daftar Elohim mengatakan, seberapa banyak kamu yang dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim, maka kamu disebut sebagai anak-anak Elohim. Betul kan? Ya harus bukan cuma penuh, tetapi juga harus dipimpin. Ya, dengan dipimpin maka saudara dan saya akan menjadi anak-anak Elohim. Ya, karena dipimpin itu berarti mau nurut, mau taat. Ya. Oke, haleluya, puji Bapak ya. Baik, saya akan lanjutkan mengenai session yang kedua. Ya. Ya, haleluya. Saya akan lanjutkan mengenai sesi yang kedua dari pembahasan yang mengenai ruah Yahweh Elohim 7.000 tahun. Seperti biasa kita harus paham bahwa untuk kembali melihat daftar Elohim yang benar, maka kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, karena inilah kuncinya. Dan di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita akan kaya raya. Sedangkan di luar akar pola Ibrani yang benar, kacau balau, sedikit saja manfaatnya. Ya, sedikit manfaatnya. Oke, puji Bapak ya. Nah, kemarin saya sudah beritakan bahwa saya akan memfokuskan kepada dua hal. Ada yang mengatakan bahwa peresmian bait suci yang ketiga itu akan dilakukan pada saat Pesah tahun ini. Ya. Dan yaitu opini mereka ya. Akan tetapi ada yang satu grup yang juga memberikan opini yang mengatakan bahwa kalau ini segera digenapi, maka gugur semua pengajaran yang mengatakan rapture dulu, baru masa anti-Hamasya. Ya. Yang saya mau tanggapi adalah mengenai kalimat yang di bawah. Karena kalimat yang di bawah ini, ya, secara langsung itu menembak kepada pengajaran yang di pelayanan menorah. Ya, karena itu saya mempunyai obligation, saya mempunyai kewajiban untuk menjelaskan secara jelas. Karena saya berulang kali mengatakan bahwa kita ini sudah di tahun 2024 dan kita ini mendapatkan pengenalan akan daftar Elohim yang lengkap. Ya, saya akan berikan gambarnya terlebih dahulu. Ini penting sekali, saudara ya. Tanpa peta zaman ini, kita tidak bisa atau tidak mampu untuk membuka rahasia daftar Elohim ya. Ya, jadi ini penting sekali nih. Ya, sebentar ya.
Ya, ini penting sekali, saudara. Tanpa saudara memahami yang satu ini dengan baik dan benar, yaitu the grand plan dari Dafar Elohim, saudara akan kacau. Percaya saja lah. Ya, karena sudah saya buktikan, saudara. Ya, saya ini mengolah, ya, seperti istilahnya itu kayak kalau di restoran itu koki gitu ya. Sudah jadi, saudara tinggal menikmati saja. Ya, dan ini sudah saya buktikan. Ya, karena ayat-ayat di dalam Dafar Elohim itu sudah sering kali saya katakan itu integrated dan punya penempatan khusus masing-masing dan mempunyai pola, yaitu pola yang bisa dibuat sebagai nubuat adalah pola. Kalau semua hal itu tidak diperhatikan, maka pengajarannya kacau balau, saudara. Ya. Nah, statement yang katakan oleh orang-orang di luar sana, kalau saudara mendapatkannya, saya kasih tahu ya bahwa inilah ya statement yang mengatakan, oh gugur semua itu pengajaran rapture dulu baru masa anti Hamas ya. Saya bilang karena mereka tidak memahami dengan baik dan benar ya masalah konsep Dafar Elohim, the grand plan-nya, maka itulah akibatnya karena mereka tidak memahami, jadi pikiran mereka itu kacau balau. Pengajaran kacau balau ya, itu yang mereka bisa sampaikan. Nah, saudara semua ya, hati-hati ya. Jangan sampai pikiran saudara dikacaukan ya. Sehingga konsep pemikiran Dafar Elohimnya putar balik enggak karu-karuan. Ya, saya bilang siapapun itu orangnya, mau titelnya kayak panjangnya kayak kereta api, atau ada yang namanya evangelis, atau ada yang namanya pimpinan WhatsApp, atau ada yang namanya pastor, pendeta, atau apapun juga gembala. Kalau konsep Dafar Elohim yang nggak benar, yang disampaikan pasti kacau balau. Spirit kacau balau yang disampaikan, kalau saudara menerimanya berarti saudara menerima kebohongan. Ya, menerima ajaran dusta. Dan itu kacau balau. Ya, spirit kacau balau itu akan merusak. Ya, itu bahaya sekali, saudara. Ya, ya, keputusan saudara kalau sudah tahu kacau balau masih mau di sana ya akhirnya terbukti apa yang dikatakan Yeshua, orang buta menuntun orang buta, akhirnya sama-sama jatuh dalam lubang. Ya, sama-sama. Ya. Jadi pemimpinnya masuk lubang, ya saudara sendiri yang mengikutin karena menerima spirit kacau balau itu, ya sama-sama masuk lubang, saudara. Ya, jebur, nggak masuk syamayim, ya risiko sendiri. Ya, karena itu, bagaimana supaya tidak dapat spirit kacau balau? Ya keluarlah dari situ. Ya, keluar dari situ. Pakai cara yang telah disediakan oleh Bapak Yahweh dengan prinsip Dafar Elohim yang baik dan benar. Ya, sehingga saudara terselamatkan. Ingat loh, masalah pengajaran ini saudara jangan anggap sepele. Masalah pengajaran ini itu berhubungan dengan keselamatan. Ya, dengan keselamatan. Ini penting sekali, saudara. Keselamatan itu urusannya dengan kekekalan, saudara. Ya, bukan cuma setahun, 2 tahun, tidak. Kekal selama-lamanya. Jadi jangan sampai pikiran saya dikacau balaukan dengan pengajaran-pengajaran yang nggak jelas. Asal comot, bikin konsep sendiri, kacau balau. Ya, oke, puji Bapak Yahweh, telah saya sampaikan. Baik, jadi kita harus paham ya mengenai the grand plan daripada Dafar Elohim ini. Nah, saya akan masuk. Perhatikan kronologi rapture, masa 66, masa 666, Armageddon dan kerajaan 1000 tahun. Saya akan ambil dari pembacaan di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4 dan 6 sampai 8. Ya, kita akan melihat kronologi yang sangat-sangat jelas apa yang dikatakan oleh Rabi Saul, Rasul Paulus, Rasul Paul. Ya, coba kita akan baca. Silakan Brother Henok, terima kasih. Dua Tesalonika pasal 2 ayat 1. Dan kami meminta kamu, saudara-saudara, sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yesus HaMasiah dan berkumpulnya kita pada Dia. 2. Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan, baik oleh roh, ataupun oleh perkataan, ataupun oleh surat,
yang seakan-akan melalui kami, bahwa seolah-olah hari Hamasia telah tiba. 3. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtadan itu datang dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. 4. Yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. 6. Dan sekarang kamu telah mengetahui apa yang menahan supaya dia dapat disingkapkan pada saatnya sendiri. 7. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya sekarang ada yang sedang menahannya hingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. 8. Dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan, yaitu ia yang akan Elohim binasakan dengan roh dari mulutnya dan akan menyelenyapkannya melalui penampakan kedatangannya. Ya, terima kasih, Brother Enoch. Ya, saya kasih ide dulu sama saudara, mengapa kok ayat ini dimunculkan oleh Rabbi Paul. Ya, karena saudara lihat ya, ayat pertama dan ayat kedua. Dan kami meminta kamu, kami ini adalah Rasul Paul, ya. Saudara-saudara, ini dia bicara kepada orang-orang di Tesalonika. Sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, ya, dan berkumpulnya kita pada dia. Ini maksudnya rapture, saudara. Berkumpulnya dia pada kita. Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan baik oleh roh, ya, karena ada nubuatan-nubuatan, ataupun perkataan-perkataan, ya, prophecy, nubuat, dan oleh surat-surat yang seakan-akan melalui kami, ya, sepertinya dari pengajaran Paul yang seolah-olah bahwa hari Hamasiah telah tiba. Saya harus kasih tahu, ingat saat Yeshua naik ke Shamayim, murid-murid itu sempat tanya, kapan engkau akan mendirikan kerajaan Israel? Masih ingat ya? Nah, rumor itu tidak berhenti sampai di situ. Rumor itu terus berkembang. Sehingga mereka punya konsep bahwa dalam zaman mereka, yaitu zaman di mana setelah kematian Yeshua dan kenaikannya, tidak lama setelah itu Yeshua akan datang kembali dalam zaman mereka. Inilah konsepnya. Ya, jadi mereka berpikir bahwa rapture itu sudah tidak lama lagi. Itu zamannya mereka, zamannya saat itu, yaitu pada saat setelah pencurahan Ruach Yahweh Elohim. Padahal zaman itu adalah zaman di mana mereka harus menyebarkan kabar baik gospel untuk ke seluruh dunia. Ya. Bukan ngurusi hari kedatangan Tuhan. Nah, karena itu sama Rabbi Paul itu dibenerin, saudara. Ya, ini maksudnya daripada ayat yang pertama dan ayat kedua. Ya, sehingga mereka tahu konsepnya, ya, dan ayat selanjutnya nanti kita akan lihat, yaitu bahwa zaman mereka itu bukan timing daripada kedatangan Yeshua HaMashiach. Nah, kedatangan Yeshua HaMashiach yang dimaksud di sini itu adalah second coming, ya. Nah, kita akan lihat. Jadi kalau kita lihat di ayat yang pertama dan kedua, dan kami minta kamu, saudara-saudara, sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, dan berkumpulnya kita padanya, ini kapan? Pertanyaan itu kapan? Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan oleh roh ataupun oleh perkataan ataupun oleh suara yang seakan-akan melalui kami, bahkan seolah-olah hari HaMashiach. Kapan itu hari HaMashiach? Ya, telah tiba. Kapan hari HaMashiach? Hari HaMashiach itu kita harus tahu. Ya. Hari HaMashiach dan berkumpulnya kita kepada dia, ayat yang pertama, itu beda. Ya. Kalimat berkumpulnya kita pada dia itu rapture, kedatangan Tuhan kita, Yeshua HaMashiach atau hari HaMashiach, itu adalah second coming. Nah, ini dia. Saya bisa lihat di sini. Ya, ada yang namanya second coming, yaitu perang Armageddon. Ya, jadi saudara paham dalam hal ini. Ya. Disinilah yang dimaksud sebagai hari HaMashiach, ya, hari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Ingat ya, beda dengan
hari Yahweh. Siapa yang mau coba menjawab? Apa bedanya? Hari Yahweh itu apa? Siapa yang hari Yahweh? Gembala. Hari Hari kemurkaan. penghukuman. Iya. Hari penghukuman, Pak. Ya, jadi terima kasih. Iya betul. Jadi hari Yahweh itu adalah hari penghukuman. Kapan dunia ini dihukum? Tidak lain adalah masa anti Hamasiyah. Inilah hari Yahweh, ya. Jadi sudah paham ya. Hari Yahweh adalah masa anti Hamasiyah. Oke, saya akan perjelas ya. Saya akan perjelas. Sebentar ya. Saya akan perjelas supaya saudara paham ya. Ini kan kita Bible study nih. Ya, saya akan taruh di sini. Ini loh yang disebut sebagai hari Yahweh. Ya, ini dia. Inilah yang disebut hari Yahweh, yaitu hari kemurkaan. Itu namanya hari Yahweh. Ya, dan murkanya kapan? Yaitu pada masa anti Hamasiyah yang cuma 3,5 tahun saja. Inilah yang disebut sebagai hari Yahweh. Beda dengan hari Tuhan kita Yeshua Hamasiyah yang adalah perang Armageddon, second coming. Ya, jadi saudara paham di sini ya. Ya. Beda ya. Ya, perang Armageddon itu adalah hari Yeshua Hamasiyah atau hari Hamasiyah. Sedangkan hari Yahweh adalah masa 666. Karena disitulah bumi ini dihakimi oleh Bapa Yahweh. Karena apa? Karena menolak keselamatan yang diberikan oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasiyah. Ya, paham. Nah, jadi kita tahu bahwa ayat pertama dan ayat kedua itu kapan masanya? Masa hari Hamasiyah itu Armageddon, saudara. Oke, kita lanjutkan yang 3 dan 4. Ya. Dikatakan, biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan, disingkapkan. Siapakah itu? Sudah bisa jawab? Anti Hamasiyah. Anti Hamasiyah, iya, terima kasih, betul. Ya, jadi anti Hamasiyah, the beast, itulah manusia pendosa, anak kebinasaan. Ya, jadi kita tahu ya. Nah, itu harus datang dulu. Ya, harus datang dulu sebelum hari Armageddon, hari Yeshua Hamasiyah. Dan kemudian saat dia datang, ya, dikatakan ayat yang keempat, dan dia, the beast 666, yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia, the beast, ya, 666 duduk di sebelah ilah, duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Nah, ayat pasal 4 ayat 4 yang bagian terakhir, duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim itu di mana? Saudara tahu jawabannya ya? Di mana? Bait Yerusalem. Suci. Bait suci yang ketiga. Ya, jadi kita paham ya. Bait suci yang ketiga, dia akan menduduki di situ. Ya. Nah, terus kemudian ya, sekarang ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu telah mengetahui apa yang menahannya, supaya dia dapat disingkapkan pada saatnya sendiri. Atau dalam terjemahan IMB dikatakan, sekarang kamu tahu apa yang masih menahannya, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Sudah bisa lihat, penentuan buat dia adalah sebelum kedatangan Yeshua Hamasiyah. Dan kita tahu bahwa masa 66 itu hanya berapa lama? 3,5 tahun. Nah, disinilah ya kunci yang harus dipegang. Masa anti Hamasiyah itu hanya 3,5 tahun. Pengajar kacau balau yang di atas tadi yang saya sebutkan itu selalu merujuk pada
Masa anti Hamasiyah itu 7 tahun. Dafar Elohim, firman Elohim tidak pernah menyatakan masa anti Hamasiyah itu 7 tahun. Tidak pernah. Kemudian mereka udal-udal dibagi 2, 3,5 pertama, 3,5 kedua. Mengapa mereka lakukan itu? Karena mereka menolak 3,5 tahun yang pertama telah diselesaikan oleh Yeshua Hamasiyah. Dulu saya ada di posisi mereka. Setelah saya tahu kebenaran ini, saya buang. Ya, saya buang, tapi mereka masih pakai sampai sekarang, bahkan mereka koar-koarkan. Ya, jelas saya sudah jelaskan di dalam pengajaran masa 666, 3,5 tahun atau 7 tahun. Sudah jelas sekali pengajarannya bahwa masa 666 hanya 3,5 tahun, nggak pernah disebut 7 tahun. Ya, jadi pengajar-pengajar di luar itu kacau balau, spirit kacau balau jangan diikuti. Ya, simpel sekali, tinggalkan saja. Ya, jangan terpesona dengan spirit kacau balaunya. Mau pastor, mau evangelis lah, mau guru lah, mau apa, rasul lah, mau apa, jangan terpesona. Ya, nah. Kemudian kita akan lanjutkan. Jadi ingat ya, masa 66 hanya 3,5 tahun. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu telah mengetahui yang menahan supaya dia dapat disingkapkan pada saatnya sendiri. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya sekarang ada yang sedang menahannya. Hingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. Ya. Saudara tahu pertanyaan ini, maksud saya yang ditanyakan jawabannya apa? Siapakah yang menahannya? Menahan si 666 ini, si The Beast. Ruah Yahweh Elohim. Ruah Yahweh Elohim. Yang menahan itu jawaban harus tepat, saudara. Yang menahannya adalah Ruah Yahweh Elohim yang tinggal di dalam saudara dan saya. Ini yang menahan. Ya, jadi jawabnya mesti lengkap, saudara. Mungkin panjang tapi nggak apa-apa. Kenapa? Ruah Yahweh Elohim yang tinggal dalam hidup saudara. Karena ini nanti akan ada hubungannya dengan rapture, saudara. Ya, nah jadi kita harus lengkap jawabnya itu. Siapa yang menahan? Ruah Yahweh Elohim yang tinggal di dalam hidup saya dan hidup saudara. Ya, kalau sampai ada yang bertanya, rohnya Bapak Yahweh yang tinggal dalam hidupku itu loh yang nahan, gitu. Ya. Mungkin mereka yang nggak punya ruah Yahweh Elohim berkata kalimat saudara terlalu sombong. Tidak. Ini tidak sombong karena ini sudah dikatakan oleh Yeshua bahwa ruah Yahweh Elohim akan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Betul kan? Bukankah tubuhmu adalah bait Elohim? Ya kan? Benar kan? Nah, itu dia. Jadi jawabnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa tahu kapan manusia pendurhaka itu akan disingkapkan, yaitu kalau yang menahannya itu sudah di-remove, sudah diangkat. Diangkatnya kapan? Ya rapture. Jadi setelah rapture, maka masuk masa anti Hamasiyah 666. Barulah si The Beast itu, binatang itu, The Beast 666 itu baru muncul setelah rapture. Dan masanya The Beast hanya selama 3,5 tahun. Jadi kalau sampai hari ini bait suci mau didirikan, puji Bapak Yahweh, ya bukan berarti karena kita melihat, wah kembali lagi ke pola sebelum Yeshua. Bukan, puji Bapak Yahweh itu karena kita sudah sangat dekat dengan rapture. Itu ya puji Bapak Yahweh. Nggak ada urusannya dengan ibadah penyembelihan domba di Yerusalem. Kita tidak boleh ikut-ikut. Itu nanti namanya menginjak-injak darah Yeshua Hamasiyah. Kita tidak mau. Kita mau darah Yeshua Hamasiyah itu manunggal, melekat di dalam kehidupan kita. Ya, bukan diinjak-injak. Ya, benar ya. Jadi kita harus tahu. Ya. Ya. Jadi 666 anti Hamasiyah akan muncul saat saudara dan saya di rapture. Jadi jangan pernah saudara cari-cari, kira-kira ini siapa yang jadi anti Hamasiyah. Percuma, buang-buang energi. Lebih baik saudara cari perkenanan
Bapak Yahweh, lihat Yeshua Hamasiah yang akan mengangkat kita semua. Nggak perlu bingung. Sorry. Nggak perlu bingung. Sopo iki sing bakal jadi anti Hamasiah. Buat apa? Oh, kita nggak bakal ketemu sama dia kok cari-cari. Nek mau ketemu ya siapa yang mau selfie? Ayo. Ya kan? Mau selfie ya silahkan. Berarti saudara nggak ikut rapture gitu loh. Ya, jadi konsepnya itu sederhana, saudara. Ya. Nah, saudara bisa lihat kapan rapture-nya. Nah, kalau saudara lihat kapan rapture-nya, ikutin dua pengajaran saya, yaitu Shemitah, Cycle, dan Rapture. Saudara harus pahami itu, dan juga kemudian rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Sudah saya ungkapkan berdasarkan pola Shemitah, kita waspada 2 tahun lagi, ya, awal 2026 atau akhir 2025. Berjaga-jagalah, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 8, dan kemudian dia yang durhaka, siapa? The Beast 666, itu akan disingkapkan, yaitu ia yang akan Tuhan binasakan dengan roh dari mulutnya, dan melenyapkannya melalui penampakan kedatangannya. Atau dalam IMB dikatakan, maka si pendurhaka itu akan dinyatakan, tetapi Tuhan akan membinasakannya dengan nafas mulutnya dan melenyapkan dia, melenyapkannya pada saat dia, yaitu Yeshua Hamasiah, datang kembali. Kapan? Tidak lain adalah Armageddon. Ya kan? Simple sekali, saudara. Ya, jadi saat Armageddon, anti Hamasiah itu akan dibinasakan, langsung masuk di kaplingan entah nomor berapa di lautan api untuk selama-lamanya, ya, beserta dengan nabi palsunya. Jadi sangat-sangat jelas, ya, sangat-sangat jelas. Jadi jangan ikutin, ya, spirit kacau balau, ya, jangan terpesona dengan seolah-olah menampilkan pola Ibrani, ya, dengan menorah, dengan tabut perjanjian, dengan ya apapun, tetapi di dalamnya ada spirit kacau balau. Hati-hati ya, saudara, jangan ketipu dengan ornamen-ornamen seperti itu. Saya pakai menorah, ya, saya pakai menorah, saya pakai huruf-huruf Ibrani, saya pakai juga kemah suci, dan juga untuk tabut perjanjian. Tapi saudara bisa melihat apa yang saya sampaikan itu tidak pernah ayat-ayat Dafar Elohim itu bertentangan satu sama lain. Semuanya sinkron dan integrated satu sama lain di dalam posisi yang luar biasa, ya, sehingga mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti, ya. Dan saudara boleh menikmati, dipersiapkan untuk menjadi mempelai Yeshua Hamasiah. Ya, paham ya? Haleluya. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara terlebih dahulu. Sebelum saya lanjutkan, ya, saya mau tanya sama saudara terlebih dahulu. Ya. Oke, sebentar ya. Saudara paham kan saat nanti di dalam kerajaan 1000 tahun saudara akan ditempatkan oleh Bapak Yahweh dalam posisinya masing-masing. Ya, saya mau tanya, saudara kepingin posisi yang tinggi atau posisi yang rendah? Yang tinggi, Pak Roy. Yang tinggi, Pak. Yang sesuai aja dengan kemampuan yang ditetapkan Bapak Yahweh. Yang tinggi, Pak. Loh, ini bukan Bapak Yahweh loh yang nentuin, ya. Ini pertanyaan terbuka loh.
Bahkan Yeshua sendiri yang menanyakan. Ya kan? Kamu mau yang tertinggi atau yang terendah? Tinggi. Tinggi. Tinggi, Tinggi, Pak. Pak. Tinggi, tinggi. Oke. Kalau Tinggi, yang Pak. tinggi ragu, Pak. Tapi kalau yang rendah ya seperti Yohanes Pembaptis, ragu-ragu. Iya. Iya. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Ya, oke, baik. Pak Yosef Roy, Ya, silakan. Pak Yosef Roy mohon maaf Pak Yosef Roy, ini tadi Pak Yosef Roy menjelaskan maka si pendurhaka itu akan dinyatakan, tetapi Tuhan akan membinasakannya dengan nafas dari mulutnya dan melenyapkannya pada saat dia datang kembali. Ya. Kapan itu? Yaitu pada masa Harmagedon. Ya. Ya, dan Pak Yosef Roy bilang tadi, mohon maaf, dia akan dilemparkan ke lautan api. Betul. Bukankah belum, Pak Yosef Roy? Oh, kita harus paham. Ya. Dilemparkan ke lautan api bukankah setelah kerajaan 1000 tahun, Pak Roy? Tidak. Tidak. Ya, kita harus paham karena ada ayatnya. Ya, yaitu di dalam Wahyu. Ini sorry ya, suara saya habis nih ya. Kemarin sangat luar biasa sekali. Haleluya. Jadi saudara sabar sedikit ya. Suara saya agak sedikit. Oke, ya. Jadi penghuni pertama daripada siapa itu namanya lautan api, ya. Itu sudah diputuskan oleh Bapak Yahweh, ya, sudah diputuskan. Bukan untuk orang-orang yang setelah kiamat, bukan. Ya, berarti sekarang ini lautan api itu sudah ada. Sekarang ini. Ya. Ayatnya coba dibaca di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu 19 ayat yang ke-20. Silakan Brother Adi aja baca, silakan. Karena Brother Adi yang tanya. Wahyu 19 ayat 20 ya Pak Roy. Ya. Haleluya. Dan tertangkaplah binatang buas itu dan bersamanya nabi palsu yang membuat tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya dia telah menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang buas itu dan mereka yang menyembah ikonnya selagi hidup. Keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Amin. Ya, bisa lihat. Jadi mereka adalah penghuni pertama sebelum setan dimasukkan di lautan api. Siapa? Oke. The beast, binatang dan nabi palsu. Oke. Selamatlah buat mereka. Selamatlah buat mereka. Ya, congratulations. Itu yang bikin masalah di dalam dunia ini. Karena mereka adalah kaki tangan daripada Satan. Ya, itu dia. Tapi kita nggak perlu tahu siapa yang bakal jadi. Karena toh kita juga di rapture. Jadi kita nggak akan berhadapan dengan mereka. Ya, tapi grup yang lain yang berkata, oh nanti kita harus menghadapi masa kesulitan dan dimurnikan dulu. Saya bilang, silahkan menikmati. Silahkan selfie, ya, silahkan untuk posting di Instagram dan juga di TikTok, ya, silahkan untuk menikmati ketemu dengan si anti Hamasya, ya. Tapi untuk saya tidak, ya. Orang Pak, rapture Pak kita Pak. Untuk kita tidak, karena janji Bapak Yahweh, dosa-dosa kita sudah dihakimi. Kapan? Kapan dosa kita dihakimi? Kapan kita dihakimi? Sekarang, Pak. Saat kita menerima Yeshua HaMashiach, dosa kita ditransfer. Haleluya. Kalau mereka percaya, mereka menghadapi anti Hamasya, berarti mereka percaya dosanya tidak ditransfer. Kan? Karena itu mereka menerima murka Elohim. Nah itu dia. Bagi mereka yang percaya, ya silahkan. Ya, sangkakala ketujuh adalah sangkakala yang terakhir yang ada di dalam masa anti Hamasya. Silahkan. Ya, silahkan menikmati dengan
kenyamanannya 666, ya, sembelih kamu. Ya. Mereka pedomannya itu Matius 24, Pak. Jadi Matius 24 itu dari ayat 1 sampai seterusnya itu terjadi pada saat ini gitu. Padahal Bapak terangkan kan rentang waktunya ayat sekian sampai ayat sekian dari zaman ini, ayat sekian sampai ayat sekian zaman ini gitu. Jadi mereka bulat-bulat ayat 1 sampai sekian itu terjadi sekarang ini gitu. Itulah kekeliruannya. Betul, Sister Welda. Yang mereka percayai adalah Matius 24 dan mereka telan bulat-bulat. Salah. Matius 24 itu saya sudah jelaskan aja pengajarannya. Saudara bisa cari di pelayanan Menora mengenai Matius 24. Saya sudah jelaskan mengenai itu. Bahwa Matius 24 itu Yesua itu paham mengenai pola, yaitu prophecy is a pattern. Mereka buang itu. Begitu mereka buang, tidak ada pilihan lain. Mereka harus menerima racunnya. Nah, ya sudah. Percayalah dengan kebohongan itu. Karena menolak pola. Dalam ayat 20. Ya, Pak Yosef, boleh tanya Pak Yosef? ya silakan. Dalam ayat 20, ini kan yang dilemparkan itu nabi palsu dan binatang buas itu. Tapi mereka yang menyembah ikonnya juga kan dilemparkan ke dalam api. Siapa itu yang penyembah ikon? Apakah yang terima fee atau apa gitu, Pak? Ya, jadi begini, yang menerima dan dengan demikian ia menyesatkan. Ya, yang menerima ini akan dibunuh dulu. Mereka akan masuk di alam maut, nanti baru diadili di pengadilan tahta putih. Ya, jadi yang masuk di dalam lautan api ini hanya berdua, menurut ayat ini, yaitu anti Hamasyah dan nabi palsu. Nah, siapakah yang menerima ikon? Ya, sebentar lagi, saudara. Sebentar lagi. Ya, siapa itu? Itu dia yang tidak bisa menjual dan membeli. Itu aja prinsipnya di seluruh dunia. Ya. Jadi kalau mereka mau tetap bisa menjual, membeli, bisa beli minuman, es krim, es dawet, es campur, ya kan? Nah, karena mereka menerima tanda itu, ya mereka akan dikumpulkan ya di yang namanya alam maut. Ya. Itulah. Ya, puji Bapak ya. Maaf Pak, berarti bukan yang terima fee itu ya Pak ya. Soalnya ada juga kan mereka mempercayai bahwa yang terima fee itu ya mending bunuh diri aja karena udah nggak ada lagi tempat di ini gitu loh, nggak ada lagi pertobatan begitu. Seandainya saudara sudah menerima apa itu namanya si suntikan itu, sementara ini saudara sucikan hidup saudara dengan darah Yesua. Itu bukan harga mati karena apa? Karena masih ada kesempatan karena belum rapture. Setelah rapture tidak ada kesempatan. Kesempatannya cuma satu, yaitu meterai kelima. Itu kesempatan terakhir, mencuci dengan darahnya sendiri. Ya, jadi siapa yang sudah terlanjur menerima, jangan diteruskan begitu loh ya, jangan diteruskan. Yang sudah terlanjur menerima stop ya, dan minta darah Yesua menyucikan tubuh saudara, yaitu dengan makan tubuh Yesua dan minum darahnya. Ya, jadi bukan kalau grup mereka itu mengatakan bahwa itu sudah harga mati, lebih baik bunuh diri aja. Itu kan kacau balau saudara. Ya, itu spirit kacau balau yang dilemparkan sama mereka itu, mengerikan sekali. Ya, jangan diikutin mereka. Oke, terima kasih ya untuk. Pak Yosef, mau tanya, boleh? golongan nabi palsu ini yang siapa Pak? Kalau The Beast kita tahu Lucifer, tapi golongan nabi palsu ini yang mana Pak? Oke, nabi palsu ini adalah golongan, ingat ya, nabi itu berhubungan dengan Elohim. Jadi inilah adalah petinggi-petinggi agama. Pengajar ya? Ya, pengajar, petinggi-petinggi agama, ya kan, yang pakai topinya mulutnya ikan, lemak ikan, sudah tahu, ya itu dia. Terima kasih Pak. Pak Yosef, jadi yang masuk nanti di masa 1000 tahun berlaku, yang masuk ke lubang yang tanpa alas itu yang mana Pak? Ya, yang masuk dalam lubang tanpa alas itu adalah grup Satan, roh-roh jahat. Ya, memang diwakili oleh Satan, diwakili. Ingat ya, Satan itu nggak cuma satu. Kalau cuma satu kecapean dia, pasti satu grup. Ya, satu grup. Oke, jadi yang maksudnya masuk di lubang tanpa alas itu adalah grup Satan, sedangkan yang dilemparkan ke lautan api itu adalah para petingginya gitu ya? Nah, yang dilemparkan api adalah anti Hamasyah dan nabi palsu.
Oke. Man- Makasih Pak Yusef. Terima kasih. Oke, haleluya. Saya akan lanjutkan ya. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Nah, jadi anti Hamasiah itu akan dibinasakan saat kedatangan Yeshua Hamasiah, second coming. Ya, dan setelah itu apa yang terjadi? Kerajaan 1000 tahun, ya kan? Jadi inilah urutan yang benar, ya. Ini urutan yang benar. Ya, karena urutan ini sudah saya uji dengan semua ayat-ayat dan integrated satu sama lain, tidak bertentangan. Ya, dapat dipercayai, ya, dengan utuh, baik dan benar. Itu yang saya berikan. Saya tidak mau kasih racun sama saudara. Saya tidak mau kasih roh kebingungan dalam hidup saudara. Saya tidak membuat konsep sendiri. Semuanya ayat-ayat ini menjelaskan kepada saya dan saudara semua dengan jelas, sangat-sangat jelas. Ya. Amin. Nah, Iya. Jadi disebutkan mereka percaya Matius 24 ditelan mentah-mentah. Ya, salahnya sendiri, siapa suruh telan mentah-mentah. Nggak mau lihat pola yang benar. Nah, itu dia. Ya, karena itu bertentangan. Ujungnya bertentangan, saudara. Bingung sendiri. Karena mereka di grup mereka itu roh kekacauan semua. Saudara. Penuh kekacauan. Ya, kalau nggak mau hidup kacau, ya keluarlah. Ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Nah, saya akan lihat mengenai fase yang ketiga Ruach Yahweh Elohim. Ya, kemarin kita sudah bahas fase yang kedua, 1 dan kedua. Saya berikan ayat-ayat ini ya. Coba saudara jawab ya. Kapan ayat-ayat ini digenapi? Silakan, Brother Henok, silakan untuk baca. Terima kasih. Sebab bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Yahweh seperti air yang menutupi lautan. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah kapan ayat ini digenapi? Coba tunjukkan sama saya. Kerajaan 1000 tahun. Ya, saya tampung dulu kerajaan 1000 tahun. Ada lagi? Zaman Noah, Pak. Zaman Noah. Zaman Noah? Oke, kita tampung. Ada lagi? Saya kira sekarang ya Pak ya. Sekarang? Pemulihannya dinyatakan. Segala pemulihan kan. Dalam pemulihan, oke. Ya, ada lagi? Ya, kita dapat 3 jawaban. Kerajaan 1000 tahun. Ya, kita dapat 3 jawaban. Zamannya Noah. Ya, oke. Pak Roy, Ya, silakan. Pak Saragi bilang sekarang, Pak. Sekarang, oke. Ya. Ayo, kita akan lihat. Kita tutup dulu ya, mute semua ya, supaya jelas ya. Kasihan yang di YouTube kadang-kadang kita tabrakan, suaranya tidak kedengaran. Baik, kita akan lihat ayat ini. Sebab bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Yahweh seperti air yang menutupi lautan. Ya, kita harus ingat zamannya Noah memang air itu meluap, tapi ayat ini tidak berbicara mengenai zamannya Noah. Ya kan? Dan zaman Noah, ya, orang-orang dikasih pengetahuan tentang keselamatan, mereka menolak. Nah, berarti mereka ya tidak dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Yahweh. Jadi gugur, ya. Kemudian ada yang menjawab zaman sekarang. Dan yang terakhir zaman kerajaan 1000 tahun. Coba kita lihat. Kalau zaman sekarang, saudara pergi ke Langgar. Saudara tahu Langgar ya? Bukan melanggar, tapi langgar. Saudara tahu ya? Masjid kecil. Saudara, Ya Pak. ya, ya, musola atau apapun, ya, atau kuil atau apapun. Saudara ke sana, kemudian saudara tanya, kamu tahu enggak siapa Yahweh? Ayo. Terus, kamu tahu enggak siapa Yeshua? Jawabannya adalah Tidak. Iku, kan? Nggak ngerti kan? Mboh, Pak, mboh. Ya kan? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya kita kembalikan lagi di ayat ini. Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang Yahweh dan kemuliaannya. Berarti mereka nggak tahu. Berarti ayat ini bukan untuk hari ini. Saya bisa lihat.
Jadi ayat ini berlaku untuk kerajaan 1000 tahun. tahun. Iya. Ya, paham ya? Oke, ayat kedua. Silakan Brother Henok untuk baca. Silakan. Agak- Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, firman Yahweh. Aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka, dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. 34. Dan masing-masing mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya, dan seorang terhadap saudaranya dengan mengatakan, kenallah akan Yahweh, karena mereka semua akan mengenal aku, dari yang terkecil bahkan sampai terbesar di antara mereka, firman Yahweh. Karena aku akan mengampunkan kesalahan kepada mereka dan tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Iya, terima kasih. Pertanyaannya, ayat ini berlakunya kapan? Masa 1000 1000 tahun. tahun. 1000 tahun lagi. 1000 tahun, Pak. 1000 tahun lagi. Jelas kan ya? Nah, luar biasa. Berarti saudara sudah banyak yang mulai paham. Saya bersuka-cita. Ya, luar biasa. Saudara sudah bisa melihat potongan-potongan ayat dengan menempatkan pada posisi yang benar. Walaupun ini yang ngomong Yeremia loh. Yeremia itu hidupnya itu kalau tidak salah sekitar 600-700 tahun sebelum Yesua. Berarti sekitar 2600-2700 tahun yang lalu, saudara. Tapi saudara bisa melihat ayat ini belum tergenapi. Kenapa? Karena kita belum dalam kerajaan 1000 tahun. Ini ayat masa depan, begitu loh. Ya. Dari mana kita bisa tahu ayat ini untuk kerajaan 1000 tahun? Dikatakan ayat 34, masing-masing mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya. Jadi saat itu yang namanya evangelis, pastor, gembala itu sudah tidak punya, sudah tidak punya kedudukan lagi. Saudara bisa lihat di situ. Ya. Pengetahuannya udah sampai, Pak ya. Nah, buat apa ngajar? Gitu loh. Iya, Pak. Betul nggak? Iya betul, Pak. Buat apa ngajar? Nggak ada Bible study. Dikatakan kan? Dan masing-masing mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya dan seorang terhadap saudaranya dan mengatakan, hei, kenallah Yahweh, karena mereka semua akan mengenal aku. Dari yang terkecil bahkan sampai yang terbesar dari antara mereka. Sudah bisa lihat? Dari kanak-kanak, kapan itu? Saya bisa lihat? Pengetahuannya udah sama semua, Pak. Tidak lain adalah kerajaan 1000 tahun. Kenapa kok ini bisa terjadi? Ayat yang tadi di atas, dan ayat Yeremia dan ayat Habakuk, ini kenapa kok bisa terjadi? Karena dalam kerajaan 1000 tahun, semua manusia melihat Yeshua. Betul? Loh, saudara kan nanya, loh ini kok ada nama Yahweh di sini? Nah, ya kan? Kok mengenal Yahweh? Ya ingat loh, ini Yeremia masihan. Nama Yahweh kan nanti tunggu dulu, 600-700 tahun kemudian, baru Yeshua turun kan? Maksudnya Yahweh turun dalam bentuk manusia, yaitu Yeshua HaMashiach gitu loh. Ya kan? Karena itu pakai nama Yahweh di sini. Jadi Yahweh sama dengan Yeshua gitu loh. Ya kan? Nah, dari lihat ini ya spirit kacau balau gitu loh. Ya, jadi Yahweh sama dengan Yeshua. Yeshua mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sehat, Pak. Selesai cerita. Iya kan? Ini kenallah Yahweh, ya kan? Dari yang kecil sampai besar. Sampai hari ini belum pernah ada kejadian seperti ayat ini. Karena ayat ini dipersiapkan untuk masa kerajaan 1000 tahun. Oke. Jadi paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Masa kerja Tuhan Yahweh Elohim dalam fase ketiga. Fase pertama, fase kedua, sudah lihat yang kemarin ya. Saya nggak bahas lagi. Ya, ini fase yang ketiga. Nah, lihat saudara ya. Saya gabungkan ya. Mekanisme ya
Oke, ini kok tempat saya ada tulisan preparing live streaming ya. Saya cek dulu bentar. Kenapa ini? Tempat kita enggak ada, Pak. Di YouTube gimana nih? Jalan nggak nih? Enggak ada, Pak. YouTube jalan, Pak. YouTube jalan? YouTube jalan, Pak Roy. Iya, dan di screen kita enggak ada tulisan itu. Oke. Saya mau make sure, soalnya di screen saya ada tulisan preparing live stream, dia bilang gitu. Ada. Oke. Enggak ada, Pak. Kita enggak ada lihat, Pak. Oke, puji Bapak. Saya lanjutkan ya. Saya lihat ya, kemarin kita bahas mengenai fase pertama dan fase kedua. Masa kerja Ruah Yahweh Elohim. Dan saya gabungkan mekanismenya itu model kayak gini. Saudara sudah anggap ya, saudara understand, mengerti ya. Karena kita sudah bahas kemarin. Nah, saya langsung aja. Di fase pertama ini, manusia daging ada enggak? Ada. Setan ada enggak? Ada. Darah Yesua Belum ada. belum ada. Ruah Yahweh Elohim, prinsipnya, cara kerjanya bagaimana? Hinggap dan pergi. Hinggap dan pergi. Jadi sunat yang diutamakan adalah fisik. Ya. Yang berikutnya, fase kedua. Manusia daging ada enggak? Ada. Setan ada enggak? Ada. Kemarin nogo lewat mau ngaco tak usir gitu. Wah ya, usir ya kan? Terus sampai internet tidak karu-karuan kemarin. Ya kan? Kemudian darah Yesus ada enggak dalam fase kedua? Ada. Elohim gimana? Ada, Pak. Ya, itu ayatnya Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Sunat. Bagaimana? Sunat hati. Perlu lagi, Pak. Sunat hati. Betul ya? Ya. Ngotot. Sunat harus sunat daging dalam fase kedua. Ada yang ngotot. Kita lihat aja nanti. Kita lihat dulu mekanisme yang ketiga, yaitu fase yang ketiga. Manusia daging ada nggak? Ya ada pasti. Ada. Setan ada tidak? Dirantai, belenggu. Tidak ada. Dibelenggu tanpa alas, betul ya? Darah Yesua ada nggak? Ada. Ada. Sekarang Ruah Yahweh Elohim bagaimana? Nah ini pembahasan hari ini. Kemudian Pak, udah kembali ke Pak ke Samayim. Nah, sunatnya bagaimana? Ya, kita lihat. Nah, oke. Kita harus lihat kondisi kerajaan 1000 tahun. Kita mute dulu semua ya. Kita lihat kondisi kerajaan 1000 tahun. Saudara kan sudah sepakat tadi. Habakuk 2:14 dan Yeremia 3:1 ayat 3:4. Bahwa dua ayat ini merupakan kriteria daripada kerajaan 1000 tahun. Saya nggak usah ulangi bacanya ya. Saudara baca sendiri di screen ya. Ya, inilah kondisinya. Ya, di mana bumi dipenuhi dengan pengenalan akan Yahweh. Kemudian nggak perlu ngajar sesama. Jadi nggak ada guru sekolah minggu atau itu kalau Yunani ya, itu nggak dipakai saudara. Ya, atau guru sabat itu nggak ada saudara. Terus pengajaran model kayak gini ya nggak ada saudara. Ya, terus kemudian pengajar-pengajar, rasul, gembala, ya kan, apa itu namanya, penginjil, guru, ya nggak ada semua. Karena apa? Karena mereka semua mengenal Yahweh dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ini kondisinya. So bisa lihat. Nah, dari kondisi ini kita bisa melihat, ya, saudara bisa pelajari bahwa kerajaan Israel itu adalah, kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan Israel. Ingat ya, kerajaan 1000 tahun itu bukan kerajaan Kristen, bukan. Kerajaan 1000 tahun itu bukan kerajaan sekuler, bukan. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel, rajanya adalah Yeshua HaMashiach. Ya, saudara paham ya? Yeshua HaMashiach.
Jadi ini kerajaan Israel, bukan kerajaan kekristenan. Ngaco itu namanya, ya. Paham ya? Nah, di dalam kondisi kerajaan 1000 tahun ini, ruah Yahweh Elohim sudah lagi tidak hinggap dan pergi, betul kan? Dan juga tidak tinggal lagi dalam manusia. Kita bisa lihat karena apa? Karena setan tidak ada, karena dibelenggu. Saya bisa lihat setannya udah tidak ada. Tapi daging manusia ada, karena itu dalam kerajaan 1000 tahun dijalankan dengan sistem pemerintahan tongkat besi dan periuk. Ya, sekali lagi saya ulangi, supaya saudara betul-betul paham. Ya, kondisi kerajaan 1000 tahun, ruah Yahweh Elohim tidak seperti fase pertama, hinggap pergi, hinggap pergi, hinggap pergi. Tidak. Dan juga tidak seperti fase kedua, kita di fase kedua, yaitu tinggal, dwelling dalam hidup kita. Tidak. Ya, karena apa? Alasannya karena setan sudah tidak ada. Itu alasannya. Jadi dibelenggu setannya. Ya kan? Tidak ada setan. Tapi daging manusia masih ada. Karena itu kerajaan 1000 tahun akan dijalankan satu sistem pemerintahan, yaitu tongkat besi dan periuk. Ya. Ini penting untuk dipahami. Nah, ayatnya di mana? Wahyu 2 ayat 27. Silakan Brother Henok. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ya, terima kasih. Ia di sini yang pertama itu adalah kehilat, orang-orang yang di rapture. Jadi saudara dan saya akan diberi tugas. Tugasnya adalah memerintah manusia fisik alamiah yang ada di kerajaan 1000 tahun dengan sistem tongkat besi dan periuk. Sistem ini ditulis ayat ini, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yeshua pun sebagai pimpinan tertinggi di dalam kerajaan 1000 tahun juga menjalankan sistem yang sama, yaitu tongkat besi dan periuk. Sudah paham ya? Tongkat besi lawan periuk, periuknya modiar. Ngerti maksudnya? Mana bisa periuk dilawan dengan tongkat besi? Itu maksudnya. Jadi, periuk ini adalah cerita tentang tubuh jasmania. Tongkat besi bercerita mengenai kekuasaan Elohim. Jadi, kalau periuknya mokong, tidak mau taat, ya, mokong dan dokong, ya, saudara tahu ya? Saya nggak tahu, sorry, yang mantan masih belajar nih, ya. Apa ini? Tolong ditranslate nih, Pak Herwin, tolong translate Pak Herwin, translator kita nih. Mokong dan dokong bahasa Indonesia. Taat ya Pak, tidak taat, mokong itu tidak taat. Ya. Menurut. Ya, mokong dan dokong, ya. Jadi melawan, ya, tidak taat dan melawan, maka akan dikepruk. Tahu dikepruk? Tahu. Ya, hanya Ibu Rina yang ngomong tahu. Ya, dikepruk itu dihancurkan, ya, dihancurkan dengan tongkat besi. Saya bisa lihat. Perhatikan ayat di Yesaya 65 ayat 20. Silakan Brother Henok. Di sana tidak akan ada bayi yang hanya berusia beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai lanjut usianya. Sebab orang yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Nah, ayat ini berarti untuk ayat di mana? Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Wah, sudah mulai pintar-pintar, puji Bapak Yahweh. Luar biasa. Ya, saudara dapat poin semua nih. Oke, mute sebentar ya. Dari mana kita bisa tahu ayat ini untuk kerajaan 1000 tahun? Ya jelas dong. Umur 100 tahun masih muda.
Kalau tidak mencapai umur 100 tahun, kena kutuk. Rata-rata manusia sekarang nggak mencapai 100 tahun. Ya, 80, 85, 90, 95, 99 game semua gitu loh. Sedikit yang bisa lewat. Ya. Saya bisa lihat, tapi itu pun sudah tua-tua banget gitu loh, kalau sudah 100 tahun. Tapi ini dikatakan ayat ini, orang yang dianggap muda itu adalah yang usia 100 tahun, saudara. Ya. Orang yang mati pada umur 100 masih dianggap muda. Wow, luar biasa nggak nih? Kerajaan 1000 tahun. Ya, umurnya berapa? 120. Oh, si enom ini. Gitu, ya kan? Masih muda sekali, masih imut-imut begitu ya. Masih muda sekali, saudara. Bayangkan umur 120 tahun hari ini, saudara berani ngomong, aduh mak, kok embut-embut mak, imut-imut mak, ya. Iya enggak kan ya. Peyok kabeh kan, bener kan? Iya kan? Is mengkeret semua badannya ya kan? 120 tahun. Ada yang nggak di sini 120 tahun? Nggak ada. Ada yang mau nggak? Ya. Nggak ada, nggak mau. Doain. Nggak mau, nggak mau rapture, Pak. Mau rapture bentar lagi, Pak. Ya. Saya tidak mau dijebak, Pak. Nggak mau dijebak. Bahkan Pak John. Saya bisa lihat 100 tahun itu masih muda loh, saudara. Luar biasa nggak nih? Kapan dalam sejarah manusia 100 tahun ini masih dianggap muda? Ya pernah, sebelum zamannya air bah. Itu yang pertama. Betul kan? Umur manusia mencapai 777, 950, 800, 963. Betul kan? Ratusan tahun, saudara. Bayangkan, saudara, ini akan dikembalikan lagi loh. Dalam waktu 6 tahun ke depan, saudara. Cepat, saudara. Coba saudara pikir nih. Ya kan? Luar biasa. Nah, kenapa kok mati? Ya, matinya di usia 100 kena kutuk. Kutuk apa ini? Pertanyaan kan begitu. Dianggap kena kutuk. Kutuk apa? Yaitu satu cuman jawabannya. Yaitu karena tidak mentaati Torah. Saya bisa lihat. Tidak mentaati Torah dalam zaman kerajaan 1000 tahun. Dikepruk sama tongkat besi. Periuknya ambior, hancur. Saudara ngerti? Jadi saat kerajaan 1000 tahun, kalau tidak mentaati Torah, maka akan dihancurkan, diremukkan dengan tongkat besi. Dan periuknya hancur lebur. Saudara bisa lihat di sini. Karena itulah, disinilah ruah Yahweh Elohim tidak tinggal dalam diri manusia. Saya harus kasih tahu ya. Bersyukurlah saudara dan saya, ya, di mana kita ini hidup di dalam fase yang kedua. Mengapa? Mengapa kita harus bersyukur? Coba saudara, siapa yang mau jawab? Kenapa kita bersyukur di fase kedua, tidak fase pertama dan fase ketiga? Iya Pak Roy, karena Wah, Yahweh Elohim ada tinggal di dalam diri kita. Amin. Ya, terima kasih. Itu jawabannya. Saudara dan saya disebut sebagai manusia Elohim. Fase pertama tidak pernah disebut manusia Elohim. Karena ruah Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi, hinggap dan pergi. Fase yang ketiga dalam kerajaan 1000 tahun, ruah Yahweh Elohim tidak hinggap dan pergi dan tidak tinggal dalam manusia. Karena itu tidak bisa disebut sebagai manusia Elohim. Saudara dan saya adalah top of the line. VVVVIP. Amen. Very, very, very important. Amin, amin. Ini hanya terjadi di fase yang kedua. Tidak di fase pertama, tidak di fase yang ketiga. Saudara bisa melihat hal ini? Bersyukurlah kita menjadi anak-anak Elohim. Ya.
Karena itu prinsip ini penting sekali. Dan banyak sekali setan mengecoh sehingga mereka tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada ruah Yahweh Elohim. Gitu loh. Ya, luar biasa. Ruah Yahweh Elohim sudah tinggal dalam hidup saudara. Ayo sama-sama katakan, ruah Yahweh Elohim Yahweh Elohim. sudah tinggal tinggal dalam hidup saya. Dalam dalam hidup hidup saya. saya. Amin. Amin. Ya, ini penting, ini pahami. Level kedua ini anugerah loh. Anugerah. Saudara enggak pernah mikir ya? Kenapa kok saudara tidak dilahirkan zamannya Raja Salomo begitu? Ya, benar. Nggak enak, Pak. Enggak enak. Walaupun sebetulnya dikatakan di sana emas dan perak itu seperti batu. Tapi seenakan AC. Iya, Pak. Saudara punya listrik, punya AC, punya internet, enak saudara. Ya kan? Rumahnya bersih, nggak ada bau tai kebo, tai kuda, tai kambing, nggak ada kan? Wangi, ya kan? Zamannya Salomo, walaupun seperti itu, perginya kan mesti pakai kuda, saudara. Saudara, Bau bangke, Pak. Bau bangke. iya kan? Kambing domba. Iya, bersyukur. Kita ini top of the line loh. Bersyukur loh. Ini Bapak Yahweh punya anugerah buat saudara dan saya. Oke, saya akan lanjutkan sedikit lagi. Ya. Kita mute dulu ya, supaya nggak overlapping suaranya. Ya, oke. Nah, jadi kita sudah melihat bahwa ruah Yahweh Elohim tidak hinggap dan tidak dwelling dalam masa kerajaan seribu tahun. Pertanyaan kedua yang belum selesai adalah bagaimana dengan sunat? Nah, siapa yang mau jawab nih? Bagaimana dengan sunat? Saya, Pak. Silakan. Nggak perlu, Pak. Sunat daging, sunat hati. Gimana? Sunatnya umur 8 hari, Pak. Soalnya itu kan Torah. Bagaimana dengan sunat kerajaan 1000 tahun? Kembali ke Torah, Pak. 8 hari, Pak. Yang dari Kita yang ikut pemerintah nggak perlu, Pak. Tapi mungkin kalau manusia, Ya jelas manusia dengan tubuh kemuliaan disunat ya piye toh, Pak? iya maksudnya orang yang tubuh jasmani mungkin ya. Ya tubuh kemuliaannya nggak bisa disunat loh. Siapa yang mau nyunat? Nggak ada dokter kok. Bukan maksudnya yang kita perintah itu, Pak, manusia di bumi yang masih jadi kita lagi ngomong soal manusia-manusia yang ada dalam kerajaan 1000 tahun di fisik, dunia fisik ya. Nah ini bagaimana soal sunat? Tadi yang fase pertama sunat daging, fase kedua sunat hati, fase ketiga kerajaan 1000 tahun sunatnya bagaimana? Daging. Daging. Sunat daging, Pak. 8 hari setelah lahir, Pak. Kayaknya masih Pak Roy, sunat daging. Maksudnya ini, Pak, yang untuk manusia yang masih belum ini ya, masih pakai tubuh jasmani. Hati. Nah, oke. Ingat ya, itu kembali ke Torah. Jadi harus sunat daging. Ya, itu maksudnya, Pak. Tapi di situ juga ada darah Yesua. Jadi harus sunat hati. Jadi dua sunat daging. Dua-duanya berapa ya? Dua-duanya. jadi dua. Nah, ayatnya di mana? Tak tunjukin ayatnya. Ayatnya tak tunjuk. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di Yehezkiel. Yehezkiel 44 ayat 6 sampai 7. Ini ayatnya. Silakan Brother Henok. Katakanlah kepada pemberontak, yakni kepada keluarga Israel, beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Hai keluarga Israel, cukuplah semua kekejian yang kau lakukan ketika kamu membawa masuk orang-orang asing, orang-orang yang tidak bersunat hatinya dan tidak bersunat daging ke dalam ruang suciku, lalu mencemarkannya. Ketika kamu mempersembahkan rotiku,
lemak, dan darah pada baitku, dan hal-hal itu telah melanggar perjanjianku oleh segala kekejianmu. Ya, terima kasih. Kalau saudara tidak cermat akan ayat ini, saudara akan terkecoh dan menganggap fase kedua, hari ini saudara harus disunat daging. Saya bilang itu tidak tepat. Karena fase kedua yang diajarkan oleh Dafar Elohim hanya sunat daging. Hanya sunat hati. Boleh nggak sunat daging? Monggo, silahkan kalau mau. Tapi kalau tidak, apakah salah? Tidak salah. Karena fase kita sekarang adalah fase kedua. Fase pertama harus sunat. Harus, fase pertama. Fase kedua adalah sunat hati. Tetapi fase ketiga, ingat ya, kita harus lihat ya, fase 1, 2, dan 3, saudara harus pahami dulu. Fase ketiga adalah kerajaan 1000 tahun, harus disunat dua-duanya. Yaitu dan hatinya. Kenapa? Karena dagingnya karena kembali kepada Torah, hatinya karena saat itu ada darah Yeshua. Jadi dua-dua. Saudara pahami ya ini ya? Sekarang mungkin saudara pasti akan tanya, mengapa kok bisa saya menyatakan ini ayat untuk kerajaan 1000 tahun? Saya kasih penjelasannya. Perhatikan apa yang saya berikan di bawah ini. Di dalam kitab Yehezkiel ayat 44, saya kategorikan sebagai nubuat untuk kerajaan 1000 tahun. Perhatikan kronologi pasal-pasal di Yehezkiel mulai dari 37 sampai 48. Saya nggak akan bisa bacakan semuanya, ini panjang banget saudara. Saudara terima saja, pasal 37 itu bercerita mengenai kelahiran Israel yang berupa tulang belulang yang disatukan dan menjadi hidup sampai hari ini. Itu pasal 37 Yehezkiel. Pasal 38 dan 39 adalah perang Gog, yaitu konflik Timur Tengah hari-hari ini, saudara. Pasal 40 sampai 48 itu diperlihatkan ada bait suci Elohim dan tata cara ibadah. Perhatikan, kok aneh ya? Bukankah tata cara ibadah ini sudah dilakukan di dalam Torah, di dalam Keluaran dan Imamat, tetapi ditulis kembali oleh Yehezkiel. Ini adalah tata ibadah dan bait suci untuk masa kerajaan 1000 tahun. Tapi Yehezkiel 44 termasuk di dalam antara 40 dan 48. Inilah tata cara di dalam peribadatan kerajaan 1000 tahun. Yehezkiel 48:35 dikatakan, dan nama kota itu sejak hari itu adalah Yahweh Shemah. Yahweh ada di sana. Saya bisa lihat ada di mana? Di Yerusalem. Kerajaan 1000 tahun. Paham ya di sini ya? Amin, amin. Saudara paham ya? Haleluya. Pertanyaan ini sempat ditanyakan saat kita bahas sunat. Masih ingat ya beberapa minggu yang lalu ya? Dan yang tanya adalah channel Iman Akar Ibrani. Ya, kalau sampai pemilik akun Iman Akar Ibrani kelewatan, coba tolong dikasih tahu. Saya sudah membahasnya, menjawab pertanyaan daripada beliau. Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Kalau seandainya itu dalam fase ketiga ada yang belum disunat daging, Pak, berarti di fase ketiga itu harus sunat daging juga, Pak, karena kan dua-duanya harus berlaku lagi, Pak. Ya, di dalam fase ketiga kalau sampai mereka tidak sunat daging dan mereka terus menentang, maka hukum yang berlaku adalah dikeprok dan besi. Jadi dikeprok, Pak ya. Ya, dikeprok. Tadi jelas tahu ayatnya di Yehezkiel 44. Kenapa kamu membawa orang ke dalam baitku dengan tidak bersunat daging dan hati? Nah, lihat ayatnya di situ. Iya, iya. Makanya saya tanya itu, kalau yang belum disunat daging pada fase ketiga harus berarti itu wajib, Pak ya. Harus disunat daging. Terima kasih, Pak Udim. Yang melanggar keras hati mau tetap masuk bait suci, karena ingat di dalam kerajaan 1000 tahun
laki-laki harus menghadap Bapak Yahweh di eh, di perayaan apa? Sukot. Sukot. Ya, luar biasa. Saudara lulus semua nih. Ya, Sukot. Ya, saudara paham ya di situ ya. Jadi kalau ngadep Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach yang ada di Yerusalem, tidak disunat, dikepruk. Berarti Pak, Artinya kalau persiapan sunat dari sekarang boleh Pak untuk masuk fase ketiga Pak. Loh, kalau persiapan sunat sekarang lah berarti kepingin gak rapture loh ceritanya. Oh gitu ya. Salah itu ya Pak ya. untuk itu nggak rapture itu Pak. itu bukan yang rapture. Pak Budi terkecoh. Pak Budi Makanya aku bilang, Pak Budi. makanya aku bilang tadi itu orang yang kita perintah, kita ini ya, kita. Nah, saudara sunat sekarang untuk persiapan kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara selfie dong dengan 666 dong ya. Saudara selfie ya. Kalau yang sudah terlanjur disunat sekarang Pak, sebelum sebelum rapture. Ya enggak apa-apa, ya sudah terlanjur. Gimana? Motifnya Pak. Diperbaiki ya sudah loh, namanya disunat ya diperbaiki ya gimana loh. Iya, masa disambung lagi Pak ya? Iya makanya tidak mungkin loh. Yo. Aduh, jadi lucu Pak. Tergantung motivasi Pak untuk apa disunat. Jadi kalau untuk kesehatan nggak apa-apa. Jadi lanjut Pak. Lebih baik bertanya Pak daripada sesat di jalan Pak nanti Pak. Iya nggak apa-apa bagus. Jadi fase kedua ini adalah sunat hati. Kenapa? Baik Pak. Karena yang di dalam Yeshua itu bukan laki-laki toh, juga perempuan. Nah perempuan kedagingan enggak? Loh iya, podo ae gitu. Laki-laki ya kedagingan, perempuan ya kedagingan. Karena itu dua-duanya harus sunat hati. Jadi sunat fisik ya tidak dianjurkan kamu sunat ya silakan, enggak ya enggak apa-apa, begitu loh. Ya. Dan satu ketentuan. Tapi nanti kerajaan 1000 tahun wajib. Nah, itu dia, wajib kerajaan 1000 tahun ya. Oke, paham ya? Pak, makasih Pak. Oke, haleluya, terima kasih. Pak Roy, berarti nanti kalau di kerajaan 1000 tahun yang tidak sunat itu disitulah digenapi tidak sampai 100 tahun ya Pak ya. Disitulah digenapi kena kutuk lah dia gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau mereka ngotot tidak mau disunat berdasarkan Torah, jawabannya cuma satu, dikepruk. Bodar Pak. Odiar. Pertanyaannya siapa yang ngepruk? Kita. Saya Pak. Kita yang memerintah. Saudara sebagai tangan kanan Yahweh ya, kuasa untuk ngepruk saat itu. Nanti saya kepruk Pak. Saya kepruk nanti. Tanya Pak. Saudara tidak boleh ngepruk hari ini. Fase kedua saudara tidak boleh ngepruk. Saudara ngepruk nggak rapture. Haleluya. Itu kan berbicara 1000 tahun lah. Kerjaan 1000 tahun kan. Saya kasih warning. Jangan ada yang salah tanggap. Oh kalau gitu, Pak Roy mengizinkan kepruk-keprukan begitu. Ya tidak dong ya. Gitu loh. Ya. Baik Pak, siap. Pak, masuk dalam kerajaan 1000 tahun kondisi fisik sesuai dengan umur atau semua disamaratakan menjadi muda kembali? Oh ya sesuai dengan fisik dong Pak. Baik, makasih. Ya kan cuman Disamain itu Pak nanti. Kalau disamain baru. Oke, saya akan lanjutkan. Sorry. Mute semua. Saya lanjutkan sedikit lagi. Ya. Jadi sudah paham nih. Nah, pertanyaannya begini. Ini pikirkan baik-baik. Jika bumi penuh dengan kemuliaan Yahweh, kemudian masing-masing tidak mengajar sesamanya, pertanyaannya ada di bawah. Ya, saya ulangi. Jika bumi dipenuhi dengan pengetahuan tentang Yahweh dan sesama tidak mengajar lagi, kenalah Yahweh. Pertanyaannya di kota itu, bagaimana dengan pengenalan Davar Elohim bagi para mempelai Yeshua HaMashiach yang menerima janji akan memerintah bersama Yeshua HaMashiach dalam kerajaan 1000 tahun? Jawabannya apa?
Ya, silakan Arizona angkat tangan. Kita harus mengenal Dafar Elohim dari hari ini. Sekarang. Oke. Kita tampung. Terima kasih, Brother Enoch. Ada lagi yang mau mencoba untuk jawab? Bagaimana dengan pengenalan Dafar bagi para mempelai Yeshua Mashiach? Silakan. Ada yang mau coba jawab lagi? Saya Pak. Iya, benar, Pak. Lebih sungguh-sungguh lagi ikut bersama Yeshua HaMashiach, Pak. Lebih sungguh-sungguh lagi. Oke, kita tampung. Ada lagi? Saya setuju Pak, harus mengenal firman Tuhan secara penuh saat ini, dari sekarang. Ya, lebih mengenal. Terus ada lagi? Saya Pak. Firman yang menjadi daging, Pak. Ya, firman jadi daging. Oke. Dafar Elohimnya adalah Yeshua HaMashiach sendiri di sana. Ya, ngerti. Dafar Elohim memang Yeshua HaMashiach. Tapi bagaimana dengan para mempelai Yeshua HaMashiach? Belajar lagi. Pak, saya Pak. Dafar Elohim. Kita Kehidupan Yesus. Elohim kita lagi. silakan. Saya masih beri kesempatan. Tadi. Saya Pak. Ya, makanya itu Pak. Sekarang ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita mempersiapkan diri dan belajar. Karena yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu kan kualitas mempelai, Pak. Ya. Oke. Saya Pak. Boleh jawab Pak? Silakan. Yang 144.000 itu Pak, mereka kan sudah mengenal Torah. Jadi itu cikal bakalnya gitulah Pak. Oh, enggak ada hubungannya itu. Enggak ya. Nanti saya jelaskan sendiri itu di tema yang next itu. Ya, yang pertanyaannya kan kita kan bukan 144.000. Kita ini mempelai kita ini pakai tubuh kemuliaan dan di tangan kita ada tongkat untuk ngeprok. Ya kan pertanyaannya bagaimana Dafar Elohimnya, begitu loh. Oh, untuk kita ya Pak ya. Karena saat itu kan mereka sudah mengenal. Iya. Sudah mengenal Yahweh. Ya, oke, saya lanjut. Oh iya, silakan. Yang tadi ngomong izin ya. Seperti yang Pak Adi sampaikan tadi itu. Saya Pak. Ya. Tolong yang lain mute dulu ya. Sister. Saya Pak. Silakan. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Adi Pak. Di mana bahwa saatnya sekarang ini kita yang mengetahui tentang Dafar Elohim. Jadi kalau misalnya kita tidak dipenuhi dengan Dafar Elohim, maka kita tidak akan layak untuk disebut sebagai mempelai Hamasya yang memerintah sama Hamasya dan Pak. Artinya saat kesempatan sekarang ini yang mesti kita harus benar-benar manfaatkan, Pak. Iya, oke, terima kasih. Jadi jawaban saudara benar semua, ya kan? Kita akan lihat, yaitu tadi kan saya tanya, saudara nanti di Shamayim atau nanti kerajaan 1000 tahun mau tempat rendah atau tinggi? Kan tadi saya tanya di awal tadi, ya kan? Nah, ini dia. Coba baca di dalam Matius 5 ayat 19. Saya berikan dua terjemahan, ILT3 dan LAI. Silakan Brother Enoch. Matius 5 ayat 19. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan Shamayim. Namun, siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan Shamayim. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Shamayim. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Shamayim. Haleluya, terima kasih. Saudara mau tempat rendah atau tempat tinggi? Keputusan masing-masing. Ya. Nah, saudara lihat di Matius 11 ayat 11, silakan Brother Enoch bisa dibaca. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara yang lahir dari seorang wanita tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, tetapi yang lebih kecil dalam kerajaan Shamayim lebih besar daripadanya. Saudara bisa, terima kasih. Saudara bisa lihat mengapa Yesus mengatakan posisi Yohanes Pembaptis terkecil di Shamayim.
Jawabannya adalah 1. Karena di dalam Matius 11 ayat 2 dan 3, Yohanes, dan setelah Yohanes di dalam penjara mendengar pekerjaan-pekerjaan Hamasyah, seraya mengutus 2 muridnya, dia bertanya padanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Jadi Yohanes Pembaptis meragukan Yesua. Ragu kepada Yesua, posisinya melorot. Tahu melorot ya? Saudara tahu bahwa dengan keraguan itu sama dengan roh tidak percaya. Sehingga posisi Yohanes Pembaptis diambil sebagai contoh di Syamayim, dia yang terkecil, saudara. Bayangin, saudara. Dikatakan bahwa yang kecil di kerajaan Syamayim itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Udah kecil loh, itu masih gede, lebih besar posisinya dari Yohanes Pembaptis. Karena apa? Yohanes Pembaptis sudah melihat pernyataan Bapa Yahweh kalau ruah Yahweh Elohim yang serupa dengan burung merpati hinggap di orang itu, dialah itu, yaitu Yeshua HaMashiach saat dibaptis. Dia tahu Yeshua HaMashiach, dia membaptis Yeshua HaMashiach. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Tapi saat Yohanes Pembaptis mengalami masalah, dia ragu kepada Yeshua. Sehingga posisinya melorot, saudara. Saudara bisa lihat di situ, banyak orang pada saat mengalami masalah di keluarga, di pekerjaan, di apapun, meragukan Yeshua. Melorot loh posisimu. Saudara bisa lihat, ragu, melorot posisinya. Terkecil, saudara. Nah, mau di tempat mana? Mau yang besar? Nah, saudara lihat. Kalau saudara, tadi katakan kan Matius tadi, ngajar yang salah atau motong yang salah, saudara posisi ini terkecil loh. Ngajarinnya keliru, jangan pede saudara dalam posisi yang tinggi. Hati-hati. Itu kan ayatnya di atas tuh tadi. Saya balik ya. Ini. Ya. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah Torah dan mengajar, wis ditiadakan, diajarin sisan. Berarti dia duduk di tempat yang paling rendah. Bisa lihat? Sudah ditiadakan, diabaikan, diajarkan lagi. Saudara bisa lihat? Nah, lihat ini posisi yang mengajarkan, apa itu namanya? Makannya setahun sekali. Berarti menempatkan posisi yang salah. Pengajarannya keliru. Ya jangan harap posisinya besar. Jelas dong ayatnya. Jadi kalau masih mau mengikuti pengajarannya seperti ini, ya si pengajar-pengajarnya terserah lah, itu urusannya Bapak Yahweh. Ya kan? Tapi saya mengfokuskan kepada yang diajar. Kasihan, saya bilang. Kalau mereka tetap ngotot, ya mau posisinya terkecil ya terserah, itu pilihan mereka. Tapi saya kasihan sama saudara. Saudara itu nggak ngerti apa-apa, dicekoin, kok dia diterima, begitu loh. Dan ujung-ujungnya sampai di Syamayim, loh kok posisiku terkecil ya, kamu ngikutin pengajaran sing keliru, ditiadakan. Ya posisimu kecil kalau ditiadakan, ya kan? Meniadakan Torah, diganti Torahe. Kita ini sudah ada di masa sesudah Yeshua, diganti kepada masa sebelum Yeshua. Ya, luar rencana nih. Bapak Yahweh sudah kepingin saudara taruh paling tinggi, melorot saudara, gara-gara pengajaran yang keliru. Jadi kalau masih mau mengikuti pengajaran seperti ini, jawabannya cuma 2. Saudara akan masuk di tempat terendah di Syamayim atau kandidat modiar. Ngerti maksudnya? 3M, Pak. Ngerti, Pak. Jadi kalau salah penempatan, berarti posisi bisa melorot. Saudara bisa lihat. Ya, paham di sini. Nah, ini posisinya bagaimana untuk menjawab pertanyaan di atas? Sebagai mempelai Yeshua HaMashiach. Saudara harus, ini masanya 2 tahun, ya kita ambil yang paling cepat 2 tahun ini, ya dengan pola Shemitah. Saudara harus memperlengkapi hidup saudara dengan Dafar Elohim. Saudara bisa lihat, karena ingat loh,
Manusia fisik dalam kerajaan 1000 tahun mereka mengenal Yahweh. Nah, saudara aja nggak mengenal Yahweh, gimana saudara bisa mengikuti perintahnya Yahweh? Saudara bisa lihat, ya harus mempelai Yeshua Masih harus lebih kenal gitu loh. Saudara lebih kenal dari orang-orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Kenapa lebih kenal dengan Davar Elohim? Karena di dalam hidup saudara ada ruah Yahweh Elohim yang ngajarin saudara kepada seluruh kebenaran. Begitu loh. Saudara, ya, kita paham ya? Jadi level saudara harus di atas fase 1 dan fase yang ketiga. Fase kedua ini adalah fase yang tertinggi. Tapi ingat, dalam fase kedua ini ada risiko, saudara. Yaitu risikonya ini. Jangan ngikutin pengajaran yang salah. Melorot posisimu. Ya, nek cukup. Ya toh, berarti sudah di ujung ini untuk mau keluar dari Syamayim, begitu loh. Tahu ya untuk ya. Hampir keluar. Ya. Yang paling parah apa? Ya mau diar, mampus. Ya, di emperan Syamayim. Itu dia. Kita bisa lihat. Jadi jangan sampai posisinya ke arah di situ dan kemudian terjegal setan, akhirnya mati saudara karena cuma makan setahun sekali. Oke, haleluya, Bapak yang berkati. Kita hampir 6.000 tahun, entah lagi kita rapture, saudara bisa siapkan untuk rapture ya. Berapa tahun ke depan, pelajari mengenai High Order 2026, jangan remehkan, waktunya akan dipersingkat, sehingga kita semua orang-orang pilihan akan di rapture. Dan saudara tahu pengajaran mengenai rapture dipersingkatnya kapan? Buka pengajaran 1250 hari, 1335 hari, ya. Kita bisa melihat dengan pola Shemitah, maka rapture akan bisa dilihat akan terjadi dengan pola Shemitah ya. Itu 2025 akhir atau 2026 awal, ya. Masuklah dalam pintu yang benar untuk keselamatan, yaitu Yeshua Masih. Barang siapa berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Masuk dalam baptisan pembaharuan, jangan cengkal-cengkal. Saudara tahu cengkal ya? Jangan keras kepala, ya. Jangan mengeraskan hati. Masuk dalam baptisan yang benar, dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua Masih, Ruah Yahweh Elohim, dan kemudian belajar Davar Elohim, tinggalkan semua perayaan-perayaan pagan, berjalan dengan Yeshua Ruah Yahweh Elohim, ya, dan sampai masuk di dalam rapture. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaruan sudah bisa screenshot. Ya, Bapak yang memberkati, saya akan bergabung dengan tim yang ada di Arizona. Dan kita akan masuk di dalam ruang tanya jawab. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh, Bapak yang memberkati saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.